Oke, selamat datang di screening saham. Tadi saya sudah membahas saham-saham yang sudah direkomendasikan AI, yang mana yang sudah jalan atau yang masih stagnan ya, seperti itu. Ya, rata-rata sudah 80% jalan ya, apa yang sudah direkomendasikan oleh AI. Oke, untuk musim sekarang ya, IHSG dalam posisi mengkhawatirkan ya, karena apa? Ada pembalikan arah dari tren lanjutannya ya. Sekarang IHSG berada di fasenya downtrend ya, tetapi AI belum ada konfirmasi untuk jualan. Tapi kalau besok masih merah dan harga saham di bawah indikator AI, sepertinya IHSG akan mengalami turun dulu ya, seperti itu. Oke, apa dampak yang berikutnya dari penurunan IHSG? Yang menjadi pemberat IHSG ada di sektor keuangan, terutama di saham yang kita suka ya untuk berinvestasi ya. Terus terang, sekuritas ya dua, satu untuk trading, satu investasi ya. Investasi ya rasanya telat mau jualan ya, seperti itu. Sayang rasanya mau jualan, tetapi apa boleh buat, kita juga harus ikut rekomendasi dari AI, karena AI sudah menganalisanya dari sekian banyak indikator ya. Contoh indikator yang dianalisa AI ya, seperti itu ya. Kita buka saja settingannya, inputnya. Ini macam-macam ya, ada RSI-nya, ya ada WT-nya, ada CCI, ada ADX, ada RSI, dan banyak macam lagi indikator-indikator yang lain. Jadi pertimbangan-pertimbangan AI itu murni adalah pertimbangan AI dalam merekomendasikan buy maupun sell. Jarang sekali terdapat kekeliruan ya, karena dia mempertimbangkan berdasarkan probability-nya seperti ini ya. Di composite itu, kalau sudah rekomendasi AI untuk jualan ya, seperti itu, atau buy, maka di composite aja win rate-nya 83% seperti itu. Oke, langsung saja ke saham. Yang pertama ya, ada BBRI ya. BBRI sangat khawatir juga di saya yang pegang saham. Terus terang, hari ini asingnya kalau nggak salah keluar paling banyak ya, 2,7, 2,8, hampir 2,8 T ya. Saya rasa yang kemarin itu udah cukup juga 1,6 T. Sekarang lebih gila lagi 2,7 T. Jadi antisipasinya bagaimana? Antisipasinya yang belum punya barang tunggu ya, wait and see. Tapi yang sudah punya barang tenang Bapak Ibu, kita tahu kualitasnya ya. Apalagi baru-baru ini laporan keuangan Agustusnya sudah keluar, secara month to month-nya ya, meningkat 51% ya. Kalau Agustus 2024 dengan dibandingkan Agustus 2023, meningkat 20 persenan ya. Secara fundamental sudah tidak ada masalah di saham ini ya. Seperti itu. Tetapi ya, apa boleh buat, kalau asing jualan tidak ada yang bisa menghalangi. Uang kita tidak cukup ya Bapak Ibu untuk menampung sebanyak 2,8 T ini ya. Bahkan ya, untuk di IHSG-nya saja ya. IHSG-nya saja ini yang keluar 2,5 T. Artinya apa? Lebih besar keluarnya di saham BBRI ya. Untungnya ada saham-saham lain sebagai penyeimbang ya, yang dimasuki oleh asing seperti itu. Artinya antara IHSG dengan BBRI, yang menjadi pemberat utamanya benar-benar BBRI, karena BBRI asingnya keluar 2,8 T, sementara di indeks harga saham gabungan hanya 2,5 T. Jadi apa yang terjadi di BBRI ya, seperti itu. Menurut saya ini hanya untuk mengacaukan retail ya, seperti itu. Bahwa banyak komentator di luar sana mengatakan bahwa benar bahwa fundamental is dead
ya fundamental sudah mati. Eh, Seperti itu. Mereka mau membanding-bandingkan dengan sahamnya Papa Pepe ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang sebagai investor tenang saja ya. Peter Lynch pernah bilang ya, Peter Lynch bahwa suatu saat harga saham akan kembali kepada all-time high-nya selagi kinerjanya masih bagus seperti itu. Saya rasa menurut saya sekarang tidak ada masalah ya dengan kinerja perusahaannya ya. Walaupun ada penurunan sedikit atau kenaikan sedikit, ya wajar karena saham ini perusahaan ini sudah terlalu besar ya, sulit lagi untuk melakukan eksploitasi ke bisnis yang lain ya. Ya seperti itu untuk menambah pundi-pundi penghasilan karena semua limit, semua bisnis sampai ke pelosok desa itu sudah dijangkau oleh perusahaan yang bernama BBRI. Jadi saya rasa untuk investor lebih baik ya pertahankan ya, jangan sampai kita termakan isu global ya yang membuat kita panik. Tenang saja, Peter Lynch sekali lagi pernah bilang akan kembali suatu saat ke all-time high-nya. Berapa all-time high-nya untuk di BBRI? Disclaimer ya, suatu saat akan kembali ke harga 6.300. Percaya saja, ini hanya masalah waktu. Yang penting uang yang diinvestasikan adalah uang dingin ya Bapak Ibu. Bagi trader bagaimana? Bagi trader, karena ini menurut saya sahamnya aman sebenarnya ya. Aman, jadi kita lihat secara AI-nya ya. Secara AI bagaimana untuk yang trading BBRI. Ya, AI jualan ya Bapak Ibu. Sebenarnya AI hari ini jualan, tidak sanggup lagi menahan indikator-indikator yang terjadi. Ya kita sebagai trader ikut jualan ya seperti itu. Tetapi di akun investasi tetap ya dipertahankan ya seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekali lagi akunnya gabung ya, akun investasi digabung dengan akun trading ya seperti itu. Kalau berdasarkan sinyal AI berarti kita siap dengan trading, siap juga menerima resiko. Karena apa? Di saham BBRI sekalipun ketika rekomendasinya buy sewaktu 5.300 ya. Kemudian spekulasi saya semalam itu adalah ini buy on retracement, ya ternyata tidak jadi buy on retracement, malah hari ini dibawa turun ya. Ya seperti itulah ya kira-kira akhirnya ya loss juga kita ya. Loss kita 2%-an di saham BBRI untuk yang trading ya. Kalau untuk investasi memang nyantai ya. Untuk investasi nanti kita akan waktunya beli, nunggu lagi ya, nunggu lagi indikator AI berikutnya untuk seperti ini ya. Nah, ini ya, seperti ini ya. Memang walaupun ya di akun akun investor ya berkurang profitnya, rasa tidak ikhlas juga. Kenapa nggak jualan waktu di sini ya, di puncak seperti itu ya. Tapi karena niatnya adalah dividen investing, ya Anda akan terpengaruh juga ya seperti itu. Malah kalau ada duit tambah lagi ya untuk investor ya. Seperti itu. Oke, berikutnya Big Bang berikutnya ya tetap juga hati-hati ya. Ada BBNI ya, BBNI jelas semalam sudah saya informasikan semalam ya, semalam di trading 4 jaman itu saya informasikan untuk jualan dan hari ini diperkuat juga ya. BBNI untuk yang trading jualan dulu ya seperti itu ya. Walaupun sentimen asingnya masih kuat menahan di BBNI ya seperti itu, tetapi AI-nya bilang jualan juga ini udah ketinggian. Yang tidak disangka adalah BBRI belum juga naik sampai belasan persen ya,
sudah disuruh, sudah dibanting ya seperti itu. Oke, BBNI bagi Bapak Ibu yang punya untuk trading, amankan modal dulu, di profit aja dulu ya. Yang belum masuk wait and see ya, karena ini ada pembalikan arah AI-nya seperti itu. Berikutnya BMRI ya, BMRI. Bagaimana AI menanggapi saham ini, sama ya Bapak Ibu. Mumpung masih ada kesempatan untuk keluar, yang sudah profit keluar dulu aja, yang belum punya tunggu lagi ya. Tunggu kan sampai AI-nya benar-benar ada review untuk buy kembali ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita nanti dapat di harga terbaiknya ya. Jadi di saham itu jangan kapok ya, andai kata kita cut loss misalnya ya, baru saja masuk. Memang ya, secara indikator AI belum ada rekomendasi untuk buy ya. Makanya saya tidak ada itu sinyal untuk buy di Big Bang ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk investasi ya, ya, ini tempatnya sebenarnya ya. Makanya gunakan akun investasi ya, berbeda dengan akun trading atau sekuritasnya, dibedakan saja ya, seperti itu. Baik investasi maupun trading, kalau masuknya di bawah, amankan profit dulu sampai keadaan kembali normal ya, seperti itu. Ini menghadapi bulan 10, bulan 11, kita akan menghadapi badai sekali lagi ya, seperti ini contohnya ya. Di bulan November ya, bottomnya ya, seperti itu. Berikutnya periodenya bulan 5 ya, 5 bulan 6 seperti itu. Sudah terbaca ya, sudah terbaca ya, seperti itu. Jadi kita akan masuk lagi sekitar bulan akhir bulan 10 atau awal bulan 11 ya, tergantung AI-nya juga. Oke, lanjut BBCA. BBCA ini saham yang super sekali, dia menolak untuk turun ya. Malah indikator AI-nya, harga saham masih di atas indikator AI. Tetapi Bapak Ibu perlu antisipasi juga musim sekarang ya, apalagi kalau sudah profit yang dari harga 10.300, diamankan dulu aja karena sentimennya masih berlanjut. Oke, mudah-mudahan sentimen asing ini sudah keluar ya, sudah nggak ada lagi dia barangnya ya, atau asing yang ingin jualan itu sudah pada minggat lah, jangan masuk-masuk lagi ke Indonesia. Seperti itu. Oke, BBCA kita masih menunggu. Ingat, bulan 10, bulan 11 itu eh, para bandar profit taking kita akan ambil lagi di harga bawah, seperti itu saja. Oke, itu saja untuk saham Big Bang. Saham-saham second landernya silahkan Bapak Ibu cek sendiri ya. Ada di TradingView. Berikutnya asingnya. Kalau kita lihat asingnya, kita ulang lagi. Asing BBRI keluar 2 hari berturut terbesar ya. Kalau yang sejarahnya itu yang terbesar di sini ya, 26 April itu 1,9 T, sekarang terbesar ya. Nah, setelah itu apa? Besok masih ada kemungkinan, kalau ikut jejak habis yang besar, masih ada sisa-sisa saham yang belum terjual. Mungkin besok akan melanjutkan penjualan, kemudian mulai mereda. Mulai mereda belum tentu asing akan beli kembali. Kenapa? Sesuatu yang sudah dijual, asing nggak akan ambil kembali sampai dia mempengaruhi psikologi retail. Akhirnya retail dengan sendirinya, dengan keikhlasannya akan menjual sahamnya. Di saat itulah asing akan tampung kembali. Seperti itu saja. Jadi ritmenya seperti itu. Jadi ini hanya masalah waktu. Bagi investor paling ya 2 bulan lagi akan balik lagi ke harganya ya, seperti itu. Kemudian BBNI ya, BBNI bagaimana asingnya? Kalau kita lihat asingnya masuk gede ya, kemarin masuk 407 miliar, keluarnya masih kecil ya. Antisipasi juga ini menjadi pertanyaan saja. Kenapa asing itu hanya keluar di BBRI ya dengan cukup gedenya? BBNI masih menahan menahan
menahan-nahannya padahal profitnya jauh lebih besar di BBNI. Ya seperti itu. Mungkin ada apanya ini sengaja mereka asing ini mengusir retail, menjustis kita supaya fundamental is dead ya seperti itu ya yang dikampanyekan ya seperti itu. Oke, lanjut BMRI ya BMRI ya. Ya sama BMRI ya nggak separah itulah asing keluar normal ya. Ya ini yang pernah ini Mei ini yang Mei aja 1,2 triliun ya yang dulu ini ya bulan Mei ya. Setelah itu nggak ada lagi nggak separah BBRI sampai 2, berapa triliun. Kaget saya itu sebagai investor juga kaget ya di akun investor ya. Ya mau gimana lagi ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke BBCA. Bagaimana keadaan asiknya di BBCA? Ya keluar ya, tapi yang jelas ini saham yang diminati asing ya. Ya keluarnya pun nggak begitu banyak. Jadi kalau mengatakan, saya juga mengatakan bahwa eh, karena pengaruh stimulus Cina, asing pada keluar dari saham Indonesia. Ternyata tidak semua perbankan asingnya keluar banyak ya, walaupun ada keluar. Atau malah ini menjadi warning kita. Ya, Bapak Ibu yang punya barang hati-hati. Ini warning kita seperti itu ya. Warning seharusnya yang sudah profit jualan dulu ya. Warning kalau dugaan saya seperti itu ya. Kalau menurut Warren Buffett itu atau siapa ya, Rocking Home, masuklah di saat orang panik ya. Kalau kita tahu saham perusahaannya bagus ya. Keluar di saat orang muji-muji itu. Kalau kita tahu perusahaan bagus ya seperti itu aja. Oke, mungkin ini berdasarkan asingnya jadi yang terparah di BBRI ya. BBRI malah mengalahkan indeks ya. Secara gabungan saja tidak sampai 2,7 T ya di indeks itu hanya 2,45 T ya. Warning juga ya. Ini jadi warning juga ini sebenarnya. Oke, demikian sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Heri, selamat malam.